Saya akan menyampaikannya dalam PDF, jadi PowerPoint yang saya convert ke PDF. Saya mohon izin mematikan video karena sinyal unstable. Saya zoom terlebih dahulu ya. Baik, sesi yang ketiga ini mohon ini yang ada yang menggaris boleh dihapus ya, warna merah garis ini. Politik dalam perspektif perjanjian baru sesi yang ketiga. Sikap Yesus pasif atau melawan. Seperti yang saya sudah jelaskan atau sampaikan sebagai teaser pekan yang lalu, bahwa saya akan menyampaikan topik yang ini. Dan pekan yang terakhir, Senin depan, saya akan bicara dari perspektif Pauline, begitu ya, dan kemudian juga terkait dengan roh kehidupan, kira-kira seperti itu. Jadi di sesi yang terakhir, sehingga dalam 4 sesi ini, walaupun singkat, saya bisa mengcover perjanjian baru secara cukup lengkap begitu. Baik, saya masuk dalam 4 poin kecil ini. Saya beberapa kali melihat postingan di medsos yang mengutip waktu terutama kerusuhan yang lalu, demo-demo yang muncul begitu ya. Saya melihat cukup banyak postingan, bahkan di grup saya memimpin juga, mengelola juga satu grup di Facebook dengan member 4-16 ribu, sekarang sekitar 14 ribuan begitu. Dan itu memang politik karena saya gunakan untuk mendukung pemimpin begitu ya, pemimpin politik negeri ini. Saya nggak usah bahas itu. Tetapi itu saya kerjakan bahkan ketika saya masih di Jerman. Jadi 2012 saya terjun secara di grassroots dari perspektif perjuangan rakyat lah begitu ya. Saya bergiat di sana bahkan ketika saya masih di Jerman. Waktu itu untuk DKI, untuk Indonesia, RI 1 dan seterusnya. Tapi kemudian saya memilih untuk mengurangi banyak aktivitas saya di dunia itu. Nah, ketika saya melihat beberapa postingan termasuk di grup-grup di mana saya menjadi bagiannya, sebagian orang Kristen bahkan menyatakan, mengutip bahwa Yesus juga menghancurkan properti di Bait Allah. Karenanya kalau kita berdemo, ya kita boleh sah-sah saja alkitabiah juga untuk menghancurkan properti. Begitu ya, menghancurkan, membakar, dan seterusnya begitu. Dan saya menjadi relatif marah begitu dengan tafsir yang sembrono seperti itu, tetapi viral begitu. Dan digunakan oleh beberapa orang yang saya kenal untuk mendukung perlawanan dengan kekerasan bahkan destruktif gitu ya. Nah, ini perlu diluruskan supaya tidak menyalahgunakan teks untuk kepentingan politis anarkis sendiri. Apakah perlawanan Yesus dilakukan dengan kekerasan? Nah, ketika mereka menggunakan teks Alkitab untuk mendukung kegiatan politis anarkis mereka, teks yang dirujuk misalnya mengenai Yesus yang menghancurkan properti di Bait Allah yang ada dalam Matius 21 ayat 12 sampai 17, Markus 11 15 sampai 19, Lukas 19 45 sampai 48, dan Yohanes 2 ayat 13 sampai 16. Nah, kalau melihat keempat teks Injil kanonik tersebut, maka ini bukan mengenai persoalan kecurangan belaka, di mana Yesus kemudian menjungkir balikan meja-meja para pedagang begitu, tetapi juga bicara soal kekudusan Bait Allah yang bagi Yesus adalah rumah Bapaknya. Praktik penukaran uang dari mata uang Romawi kemudian menjadi mata uang Yahudi, misalnya shikal itu mata uang perak Yahudi, maka ketika mereka mempersembahkan uang di Bait Allah, maka mereka harus mempersembahkan dalam uang
Mohon maaf kalau bisa ada teman-teman yang mikrofonnya nyala, tolong dimatikan dulu ya supaya tidak feedback. Baik, saya lanjutkan. Nah, ketika mereka datang ke Bait Allah di Yerusalem, maka mereka mesti menukar uang mata uang Romawi mereka menjadi mata uang Yahudi untuk dipersembahkan di Bait Allah. Jadi di Bait Allah, persembahan yang diterima adalah mata uang Yahudi, antara lain seperti shikal, itu mata uang perak begitu ya. Juga penjualan burung merpati. Jadi praktik penukaran mata uang, penjualan burung merpati yang dipersembahkan sebagai persembahan korban begitu ya, dianggap mencemari kekudusan Bait Allah. Namun tidak ada kisah di dalam satupun dalam keempat Injil kanonik tadi di mana Yesus menghancurkan properti. Dan di luar kisah tersebut juga, dimanapun di dalam keempat Injil kanonik, tidak ada kisah di mana Yesus menghancurkan properti. Kisah dalam keempat Injil tadi yang dilakukan adalah menjungkir balikan meja-meja pedagang, karena praktik perdagangan itu pada dirinya sendiri adalah sebuah kekeliruan. Kecurangan para pedagang itu mencemarkan kekudusan Bait Allah dalam perspektif teologis Yesus. Dan Bait Allah adalah pusat kehidupan Yahudi, dan Yesus tidak menyanggah itu, Yesus tidak menolak itu. Bahkan ketika di Markus pasal 13 ayat 3, dia naik ke bukit Zaitun begitu ya, tempat dia biasa berdoa yang di atasnya ada Taman Getsemani, maka dia melihat Bait Allah. Ini sebetulnya kiblat. Ini sebetulnya kiblat. Begitu ya, kalau saya bilang kiblat, Ibu Bapak pasti mengerti. Ini sebetulnya kiblat yang memang diterapkan oleh orang-orang Yahudi kalau ada di Nazaret berdoa menghadap Yerusalem, kalau ada di Yerusalem berdoa menghadap Bait Allah, begitu ya. Nah, kecintaan terhadap Bait Allah bukan hanya milik orang Yahudi, Yesus juga memiliki itu. Bait Allah bukan hanya pusat kehidupan Yahudi, tapi pusat kehidupan Yesus juga secara teologis, begitu, praktik religiusnya. Nah, dalam perspektif itu karenanya kalau pusatnya cemar, bagaimana kehidupan Yahudi secara keseluruhan? Nah, karenanya kalau kita melihat di dalam keseluruhan empat Injil, maka kita melihat bahwa perlawanan Yesus terhadap penindasan dia lakukan dengan menyembuhkan orang-orang sakit, membebaskan orang-orang yang terikat, tertawan, dan dengan khotbah-khotbah yang tajam. Dengan orasi-orasi yang tajam. Yesus khotbah tidak hanya di Bait Allah, justru kebanyakan di luar Bait Allah. Artinya bahwa kalau kita bawa ke dalam konteks kita, sebagian yang hadir di sini adalah pendeta-pendeta, maka khotbah-khotbah kita yang tajam tidak boleh dibatasi oleh tembok-tembok gereja. Yesus khotbah justru jauh lebih banyak di luar tembok-tembok Bait Allah atau sinagoge, tetapi juga bahkan di luar, dan dia menyampaikan khotbah-khotbah yang tajam kepada para pemimpin yang jahat. Dalam konteks ini khususnya pemimpin agama, tapi terhadap yang lain pun Yesus tidak mengubah karakteristiknya untuk berkata-kata secara profetis kepada para pemimpin. Yesus juga siap berdebat dengan lawan-lawannya. Tetapi ia tidak akan pernah dan tidak akan pernah mendukung perlawanan dengan kekerasan dalam wujud apapun ataupun penghancuran properti. Nah, hari ini saya akan melakukan sedikit hal yang berbeda dibandingkan dengan pekan pertama dan kedua, dalam hal bahwa saya akan menggali secara khusus satu teks yang sangat penting yang berkaitan dengan sikap politis Yesus. Sikap politis Yesus yang kemudiannya kita bisa refleksikan secara personal dalam konteks kita masing-masing, baik sebagai pendeta atau pelayan gerejawi lainnya atau sebagai orang percaya, dan dalam konteks Indonesia secara nasional ataupun dalam konteks yang lebih kecil begitu. Saya mau bawa ke dalam narasi Yohanes 18 ayat 1 sampai 11, dan narasi dalam Yohanes 18 ayat 1 sampai 11 ini memiliki dan memainkan peran penting sebagai bukti argumentasi biblis. Jadi teks ini begitu signifikan ketika kita bicara tentang perlawanan politis yang Yesus lakukan. Karenanya kita akan melihatnya bahkan juga paralel yang ada di dalam
ketiga Injil kanonik yang lain. Misalnya di Matius 26 ayat 47 sampai 56, Markus 14 ayat 43 sampai 50, dan Lukas 22 ayat 47 sampai 53. Karenanya kita akan membandingkan keempat narasi tersebut, tetapi saya menjadikan Yohanes sebagai rujukan, begitu ya, dalam teori dua sumber, dalam teori Markan priority, biasanya Markus dipahami sebagai yang paling tua, Matius dan Lukas menjadi semacam tulisan yang menggunakan Markus untuk menyadur Injilnya masing-masing. Tapi perikop ini tidak dipahami dalam konteks Markan priority atau two source theory tadi, bahwa Markus jadi sumber bagi Matius dan Lukas, karena Yohanes punya juga narasi yang serupa, kalau tidak bisa dikatakan sama, sehingga teori itu tidak berlaku pada teks-teks Passio Christi, pada teks-teks sengsara Kristus. Nah, saya sengaja mengambil teks Yohanes karena ini menjadi memikat, karena menunjukkan yang tadi itu, bahwa ini bukan dipengaruhi oleh Markus, tetapi bahwa narasi ini sebetulnya sudah jadi milik gereja mula-mula, bahkan sebelum dia dituliskan dalam Injil, apalagi dikanonkan dalam kanon Perjanjian Baru. Nah, karenanya saya akan memulai dengan teks ini di ayat 1 sampai 11. Saya menampilkan ayat 10 sampai 11. Sebagian Ibu Bapak jikalau mengerti bahasa Yunaninya silakan baca, kalau tidak ya sudah, nanti saya akan jelaskan. Tapi saya rasa saya tidak perlu baca ini panjang lebar. Tapi saya masuk dulu dengan satu bagian, yaitu masuk ke analisis teksnya. Ya, pembatasan teks. Teks ini dimulai di ayat 1 dan berakhir di ayat 11. Ayat 1a menyatakan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama dengan murid-muridnya dan pergi ke seberang sungai Kidron. Pergi ke seberang sungai Kidron. Nah, di dalam teks Indonesia, sesudah atau setelah Yesus mengatakan semua itu, ini menunjukkan ada peralihan kejadian, ada peralihan event, dan memasuki sebuah kejadian yang baru atau narasi yang baru, unit cerita yang baru. Nah, ayat 11 merupakan percakapan penutup Yesus dengan Petrus, di mana ayat ke-12 beralih dengan datangnya pasukan dan perwira maupun penjaga-penjaga yang diperintahkan untuk menangkap Yesus. Dengan kata lain, ayat 11 menjadi bagian dalam kejadian yang terjadi sejak ayat 1. Dan ayat 12 beralih kepada kejadian berikutnya, dan kita membatasi teksnya ayat 1 sampai 11. Nah, dalam bagian yang kedua, analisis konteks, dalam konteks mikronya atau konteks dekatnya, narasi ini, pasal 18 ayat 1 sampai 11, terjadi di antara Yesus berdoa di Taman Getsemani dan penangkapan Yesus. Kemarin pekan lalu saya sudah jelaskan sedikit bahwa Taman Getsemani jadi tempat kesukaan dia berdoa, dia bersekutu dengan para murid, bahkan kadangkala bermalam di sana begitu. Dan kemudian tempat ini pula yang jadi tempat penangkapan Yesus ketika dia berada di Taman Getsemani. Nah, lokasi antara narasi ini dengan narasi sebelumnya adalah sama, Taman Getsemani, sehingga kita bisa katakan bahwa narasi sengsara Yesus baik di Yohanes, Matius, Markus, dan Lukas sangat panjang. Dengan kata lain juga, keempat Injil menyediakan waktu yang cukup banyak untuk berkisah tentang Passio Christi, sengsara Yesus ini. Dan kejadian yang di malam hari ini menunjukkan bahwa kemudiannya kejadiannya menjadi begitu intens, karena di malam hari yang dingin mereka justru menangkap, membawa Yesus, dan kemudian pada paginya kemudian ada berbagai macam kegiatan penindasan, penganiayaan, pengadilan, penghukuman, dan seterusnya. Nah, di ayat 3 dikatakan bahwa pasukan datang membawa lentera, fanos, dan kemudian juga suluh atau lampas. Nah, dalam konteks makro dari perikop ini, narasi ini memulai dengan bagian sengsara atau masa sengsara Yesus di dalam Injil Yohanes. Jadi dengan kata lain, ini adalah permulaan. Ini memulai sebuah babak besar dalam Injil Yohanes yang berkisah tentang sepanjang masa sengsara
Yesus. Dan penceritaan ini memakan sampai sekitar 4 pasal. Dan ini cukup panjang, 18, 19, 20, 21. Jadi 4 pasal dikisahkan dan bisa dikatakan ini relatif lebih panjang dibandingkan ketiga Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas. Begitu. Dia menyediakan banyak sekali. Dan ada narasi-narasi yang tidak ada di ketiga Injil kanonik yang lainnya. Nah, bagian yang menjadi teks kita itu bagian terakhir dari 5 bagian dalam Injil Yohanes, di mana dia masuk dalam struktur 5 bagian. Injil Yohanes dibagi dalam 5 bagian: pembukaan, kemudian kesaksian Yohanes dari pasal 1 ayat 6 sampai pasal 3:30, kemudian pengungkapan penyataan diri Yesus kepada dunia, pasal 4 ayat 1 sampai pasal 12 ayat 43. Pekan lalu saya katakan bahwa salah satu ide kuat dalam studi biblika untuk Injil Markus adalah Mesias Geheimnis, Messianic Secret. Walaupun di sana sini di Markus Yesus justru menyatakan dirinya, tetapi di Yohanes Yesus lebih terbuka dalam menyatakan dirinya. Dia mengungkapkan dirinya dengan gamblang. Dan kemudian bagian yang keempat, pengungkapan penyataan diri Yesus kepada murid-murid. Jadi ada bagian kepada dunia, ada bagian kepada murid. Begitu, dengan transisi yang agak lebih lama dalam bentuk doa Yesus kepada Bapa. Dan doa Yesus kepada Bapa adalah doa yang hanya ada di dalam Injil Yohanes. Ini doanya panjang sekali. Pasal 17 ayat 1 sampai 26. Yang di dalam ketiga Injil sinoptik dia nggak ada di situ. Tetapi di dalam pasal ini ada banyak muatan yang disampaikan yang tidak ada di dalam ketiga Injil. Misalnya doa Yesus supaya gereja menjadi satu. Sama seperti engkau dan aku adalah satu, biarlah mereka juga menjadi satu. Dan faktanya kita tidak pernah jadi satu, begitu ya. Faktanya gereja cenderung tidak menjadi satu, begitu. Gerakan ekumenisme yang hadir dari beberapa dekade yang lalu masih terus berjuang supaya kita bisa bersatu, paling tidak saling menerima satu dengan yang lain, begitu. Nah, bagian yang kelima ada verifikasi pengungkapan diri Yesus dalam penangkapan, penyalipan, dan kebangkitannya. Saya masuk kemudian ke dalam analisis sintaksisnya. Dalam analisis ini setiap kata yang ada dalam narasi diklasifikasi menurut jenis-jenis kata. Dan untuk kata benda nominatif, narasi ini berisikan cukup banyak yang berkaitan dengan orang atau aktor yang dapat dibagi dalam 3 kelompok. Kelompok pertama itu lingkaran Yesus, seputaran Yesus, begitu, termasuk Bapaknya sendiri, Yesus sendiri, murid-murid, Yudas, dan Simon Petrus. Jadi kelihatan bahwa pusat dari cerita ini ya lingkaran Yesus tadi. Kemudian kelompok yang kedua adalah pasukan yang mencakup prajurit, penjaga-penjaga. Kemudian juga ada Malkus yang adalah hamba imam besar. Kemudian ada kelompok yang ketiga, para pemimpin agama atau Sanhedrin. Nah, dari posisi ini kita tahu bahwa Sanhedrin pemimpin bukan hanya agama tapi politik, karena bangsa Israel adalah bangsa yang antara agama dengan politik tidak bisa dipisahkan. Dan itu juga ke depannya yang digunakan oleh mereka untuk menghambat orang-orang Yahudi untuk tidak menjadi Kristen. Begitu ya, nanti di bagian Paulus pekan depan saya akan sedikit lebih panjang lebar mengenai hal ini. Nah, Sanhedrin, para pemimpin agama, di sini disebut 2 faksi, imam-imam kepala, orang-orang Farisi. Faksi yang ketiga adalah tua-tua, tapi tidak disebutkan di sini. Jadi ada 3 faksi. Kalau di parlemen ini seperti faksi partai politik begitu ya, tetapi kalau di sini lebih kepada para pemimpin yang dipercaya di masyarakat Yahudi. Imam-imam kepala sebagai pemimpin pelayan di Bait Allah, orang-orang Farisi ini teolog-teolognya, kemudian tua-tua ini, tua-tua Yahudi lebih kepada pemimpin adat atau masyarakat. Nah, ketiga kelompok inilah faksi ini yang membentuk Mahkamah Agama Sanhedrin yang mengatur seluruh pemerintahan urusan kehidupan Yahudi di luar pajak tentunya, di luar pajak yang merupakan haknya Kekaisaran Romawi. Jadi masyarakat Yahudi saat ini otonom sifatnya, seperti yang sudah saya jelaskan di pekan pertama, karenanya mereka bukan hanya para pemimpin agama, tapi juga pemimpin politik. Nah, kemudian
Untuk substantif muncul kata pedang sebanyak 3 kali, muncul kata pedang sebanyak 3 kali, kemudian muncul juga cawan, cawan walaupun hanya sekali, kemudian ada beberapa kata yang insignifikan seperti lentera, suluh, dan senjata, hanya menunjukkan bahwa yang satu malam hari, yang satu adalah prajurit penjaga ataupun pasukan bayaran. Kemudian muncul juga wilayah seperti Sungai Kidron, Nazaret, dan juga Bait Allah. Nazaret digunakan untuk mengidentifikasi jati diri Yesus, orang Nazaret begitu, Yesus Nazarene begitu ya. Dan dari situ muncul istilah Nasrani yang sebetulnya peyoratif bagi kita sekalian, yang masih digunakan oleh rekan-rekan kita yang lain begitu. Dan juga muncul juga istilah Kristianos yang juga adalah peyoratif, tapi kemudiannya diadopsi oleh para pengikut Yesus sendiri untuk menyebut diri mereka, yaitu Kristianoi begitu. Nah, untuk kata kerja, kata verbum yang khusus digunakan adalah mengkhianati, disematkan kepada Yudas, kemudian juga ada kata diserahkan. Dan kata diserahkan ini memiliki pengertian yang menarik karena pada satu sisi bicara aspek hukum, orang yang diserahkan ini maksudnya dibawa ke pengadilan. Tapi di sisi yang lain juga ini bicara tentang semacam karya ilahi di mana Bapa menyerahkan Yesus sesuai dengan nubuat di Markus 8 ayat 30-31, Markus 9 ayat 30-31-32, Markus 10 ayat 32-33, yang di Matius 4 kali dinubuatkan. Sehingga kata serahkan, to deliver, itu bisa dipahami dalam dua aspek tadi. Pada satu sisi Allah menyerahkan anaknya, pada sisi yang lain Yesus diserahkan ke pengadilan. Dan kemudian untuk analisis yang berikutnya, analisis semantik, dari narasi ini ada beberapa kata yang menarik untuk diperhatikan penggunaannya. Pertama, istilah cawan. Kita tahu tentu cawan berkaitan dengan minum. Dan cawan di sini merupakan terjemahan dari poterion, yang secara harfiah berarti tentunya cawan atau cangkir. Makna sintaksisnya adalah tentunya cawan, cangkir, alat untuk minum. Nah, minum adalah terjemahan dari pino yang secara harfiah memang berarti minum. Namun dalam narasi ini ketika Yesus bilang bahwa dia akan meminum cawan, maka itu tidak dipahami secara semantik sama dengan pengertian sintaksisnya. Dengan kata lain, ada pemaknaan khusus dalam teks, karena semantik berarti makna kata dalam teks, maka cawan ini tidak dipahami secara harfiah atau literal, melainkan merupakan istilah simbolik yang digunakan Yesus untuk merujuk kepada apa yang ia akan hadapi segera. Nah, dalam perjanjian lama, cawan memiliki dua arti. Cawan memiliki dua arti. Yang pertama, ia menjadi metafora bagi sukacita. Misalnya Mazmur 22 ayat 5, Mazmur 114 ayat 4, dan juga beberapa lagi yang lain. Maka cawan dipahami sebagai metafora sukacita. Tetapi di sisi yang lain, ia juga dipahami sebagai metafora bagi pembalasan penderitaan sekaligus murka ilahi. Misalnya di Mazmur 75, di Yesaya 51 ayat 17 sampai 22, di Ratapan 4 ayat 21, Yeremia 25 ayat 15 sampai 39, Yeskiel 23 ayat 31 sampai 34, dan Habakuk 2 ayat 16. Dengan kita tidak bisa mengambilnya sebagai metafora bagi sukacita, melainkan metafora bagi penderitaan maupun murka ilahi atasnya. Karenanya minum di sini tidak bisa juga dipahami secara harfiah minum air, minum cairan, melainkan berkaitan dengan makna metaforis tersebut, yaitu melalui penderitaan atau melalui menerima murka ilahi yang ditumpahkan kepadanya. Nah, berdasarkan makna dalam narasi ini punya 3 pemaknaan utama, yaitu perkumpulan Yesus dengan para murid di satu tempat di seberang sungai Kidron. Kemudian makna yang hadir di situ datangnya para pasukan suruhan, para pemimpin agama khususnya imam besar untuk menangkap Yesus dari Nazaret ini.
Kemudian hadirnya perlawanan singkat Petrus kepada para pasukan yang Yesus justru tentang. Yesus menolak untuk melakukan perlawanan secara fisik. Nah, saya masuk dalam analisis naratif. Skenario atau urutan kejadian dalam kisah ini dimulai dengan Yesus pergi ke seberang sungai Kidron bersama para muridnya, tempat yang sering Yesus kunjungi bersama para murid. Dan ketika Yesus sedang bercengkerama dengan para murid, Yudas, salah seorang murid Yesus, datang bersama pasukan suruhan para pemimpin Yahudi. Yesus yang memulai percakapan dengan mereka bertanya, siapakah yang kamu cari? Nah, pasukan tersebut tidak mengenal siapa yang mereka cari. Karena ini kemudian terlihat dari jawaban mereka, pernyataan mereka, Yesus dari Nazaret. Dan ini menjadi lucu, sementara orang yang mereka cari justru yang memulai percakapan dengan mereka. Yesus bertanya, siapakah yang kamu cari? Pasukan berkata, Yesus dari Nazaret. Padahal yang ngomong adalah Yesus sendiri. Dan ini menunjukkan bahwa pasukan ini tidak mengenal Yesus, tidak mengenal siapa Yesus, sosoknya, dan seterusnya. Nah, ketika mereka menjawab Yesus dari Nazaret, Yesus berkata, akulah dia. Yesus menyatakan dialah yang mereka cari. Dan teks Alkitab berkata mereka mundur dan terjatuh. Ini bisa karena mereka terkejut, tidak menyangka bahwa orang yang mereka cari justru tidak takut menyembunyikan diri, justru datang menyongsong mereka, begitu ya. Dan ini sebuah approach yang menurut saya memikat begitu. Ketika pasukan yang diutus oleh para pemimpin ini datang mau menangkap Yesus, dia tidak kabur. Dan saya ingat sekali, jadinya saya jadi melihat semacam ada kecocokan. Kalau rekan-rekan memperhatikan politik di Eropa, ya ada seorang pemimpin politik yang melawan Putin di Rusia, begitu ya, yang sempat diracun gitu, dan kemudian diselamatkan dengan dibawa ke Berlin, dirawat di Berlin. Kemudian dia memilih tidak bersembunyi, dia memilih balik ke Rusia untuk melanjutkan perlawanan dengan Putin. Baru beberapa jam dia mendarat di Rusia, dia langsung ditangkap dengan tuduhan melanggar kewajiban pengadilan untuk melapor diri. Dan hanya karena tuduhan itu dia dikenai 2,5 tahun penjara. Kemudian ada seorang perempuan yang menjadi pro dengan sosok ini, Vasilnea atau gimana gitu, nama Rusia kurang cocok di lidah saya, jadi saya susah untuk mengingatnya, tapi Vasilnea atau apa begitu. Ketika dia sangat mendukung pemimpin politik yang melawan Putin ini, dia kemudian juga ditangkap. Nah, waktu polisi menyerbu rumahnya, dia tidak kabur, dia tidak sembunyi, dia malah main piano. Dia malah main piano menyambut kedatangan para polisi yang mau menangkap itu. Dan saya melihat jadinya seperti paralel begitu. Di sini Yesus datang mau ditangkap, Yesus bukannya kabur, malah dia menyongsong dan bertanya, siapa yang kamu cari? Mereka bilang, Yesus dari Nazaret. Aku dia, akulah dia. Karenanya mereka mundur dan terjatuh. Tafsiran yang kedua mengatakan bahwa ada otoritas ilahi, sehingga ini membuat Yesus membuat mereka kemudian terjatuh. Menurut saya secara tafsir dua-duanya saya bisa terima. Toh di sana sini dalam keempat Injil selalu mengakui keilahian Yesus begitu ya. Sehingga kalau dipahami bahwa ini aspek ilahian Yesus mungkin. Tetapi saya lebih banyak akan berkata ini lebih kepada aspek psikologis. Mereka tidak menyangka bahwa Yesus akan justru menyongsong dan mendahului percakapan. Seperti yang tadi perempuan yang pro pada tokoh politik lawan Putin tadi yang ditangkap justru main piano. Saya lupa apakah Beethoven atau Mozart, tapi yang jelas lagu klasik begitu. Nah, ketika mereka jatuh, Yesus bertanya sekali lagi pertanyaan yang sama. Yesus bertanya, siapa yang kamu cari? Dan pasukan menjawab kembali dengan dengan jawaban yang sama persis. Yesus dari Nazaret. Maka kemudian Yesus mempersilakan mereka menangkap Yesus. Yesus mempersilakan mereka menangkap Yesus. Dan bagi saya juga ini menjadi menarik begitu ya. Di negeri kita kalau koruptor ditangkap gitu dia akan kabur gitu, dan kita tahu ada sebagian koruptor yang nggak pernah pulang-pulang begitu ya. Bukan cuma Bang Toyib yang nggak pernah pulang-pulang kan. Koruptor juga rupanya mirip dengan Bang Toyib, nggak pulang-pulang begitu ya.
Kita tahu salah satunya sudah berapa lama nggak pulang-pulang begitu. Nah, di sini Yesus justru menampilkan yang berbeda ketika para koruptor di negeri ini kabur begitu ketika mau ditangkap. Yesus ketika mau ditangkap justru mempersilahkan mereka menangkap Yesus. Saya menyukai sekali, saya sangat menyukai teks ini. Tapi kemudian yang lebih membuat saya suka adalah Yesus menyatakan, memberikan semacam pernyataan, meminta mereka untuk tidak menangkap murid-muridnya. Di tengah-tengah keadaan dia mau ditangkap, begitu ya, di tengah-tengah keadaan dia mau ditangkap, dia nggak memikirkan diri sendiri. Dia bahkan memikirkan murid-muridnya. Silakan tangkap aku, tapi jangan tangkap murid-muridku. Dan saya semakin suka dengan narasi ini. Nah, rekan-rekan sekalian, pengarang Injil Yohanes menyatakan bahwa pernyataan Yesus untuk menggenapi perkataan Yesus sendiri. Nah, narasi masuk kepada kejadian singkat di mana Petrus kemudian menetapkan pedang, ya, memutuskan telinga kanan hamba imam besar. Hamba itu bernama Malkus. Dan Yesus menolak tindakan Petrus dengan kemudian memerintahkan Petrus menyarungkan pedangnya. Yesus kemudian berkata atau bertanya secara retorik, dia berkata, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapakku kepadaku? Dan di ayat 10 ada kata lalu begitu, ini merupakan terjemahan dari menunjukkan kesegeraan dari tindakan Petrus tersebut. Artinya ketika Yesus lagi ngomong dengan para prajurit tadi, kata lalun, ini menunjukkan Petrus dengan segera tiba-tiba melakukan tindakan tersebut, menghunuskan pedangnya dan menetapkan telinga dari Malkus, hamba dari imam besar tersebut. Nah, saya masuk dalam analisis pragmatisnya. Dalam narasi ini tokoh protagonis utama adalah Yesus dan kemudian para murid, kecuali Yudas. Tokoh antagonis dalam narasi ini cukup banyak, yaitu pasukan suruhan yang merupakan aktor langsung dalam narasi. Kemudian Yudas yang menjadi pemandu pasukan suruhan tersebut, dan kemudian para pemimpin agama yang merupakan aktor tidak langsung dan tidak hadir namun menjadi motor atau aktor intelektual bagi penangkapan yang dilakukan oleh pasukan. Dan sedikit banyak ini merupakan gambaran dari kejadian yang umum terjadi di mana dalam setiap event seperti ini ada aktor langsung, dan aktor langsung biasanya suruhan. Di belakang mereka ada aktor intelektual yang tidak hadir, tapi dialah motor atau penggeraknya, atau aktor intelektual bagi tindakan-tindakan tersebut, bagi penangkapan, dalam konteks ini bagi penangkapan yang dilakukan oleh pasukan. Petrus walaupun ada di pihak tokoh protagonis utama yaitu Yesus, namun dapat dikategorikan sebagai tokoh antagonis karena berlawanan dengan Yesus dalam hal penggunaan pedang dalam menghadapi pasukan tersebut. Yesus ketika berkata kepada Petrus dengan pertanyaan retorik, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku, menunjukkan bahwa itu bukanlah tindakan yang Yesus kehendaki. Artinya perlawanan dengan pedang tadi bukanlah tindakan yang Yesus kehendaki untuk baik dirinya maupun murid-muridnya untuk dilakukan. Yesus tidak menghendaki baik dirinya atau murid-muridnya melakukan hal tersebut.
terhadap pasukan pasukan suruhan tadi. Dan ini menjadi menarik, seakan-akan Yesus mau juga menyatakan begini, musuh kalian yang terutama bukan pasukan itu, musuh kalian utama adalah aktor intelektual di balik itu. Ada nuansa secara tidak langsung politik begitu. Kita tahu bahwa dalam event-event berbagai macam hal, mereka adalah orang-orang suruhan. Bahkan kalau zaman now, panasbung, pasukan nasi bungkus begitu. Panasbung, pasukan nasi bungkus. Dan kita tahu di belakang panasbung pasti ada motor, ada aktor intelektual. Nah, Yesus seperti secara tidak langsung juga hendak mengatakan dalam konteks seperti ini, musuh kalian itu bukan para prajurit itu. Musuh kalian adalah aktor intelektual di balik itu. Karenanya jangan lawan para pesuruh ini, apalagi melawannya dengan kekerasan. Itu bukan tindakan yang Yesus kehendaki untuk lakukan. Nah, narasi ini kemudian hendak menegaskan bahwa penangkapan Yesus tanpa perlawanan dengan kekerasan atau fisik justru merupakan kehendak Yesus ketika dia melarang Petrus melakukan itu. Bahkan kemudian dia menyembuhkan Malkus yang telinganya terputus dibikin oleh Petrus. Ini menunjukkan bahwa inilah kehendak Yesus yang Yesus yakini sebagai rencana Bapa atas dirinya. Yaitu bahwa ia ditangkap tanpa perlawanan dengan kekerasan atau dengan perlawanan fisik. Nah, saya masuk ke dalam analisis sastra, sebagaimana telah saya sebutkan di atas bahwa narasi Yohanes 18 ayat 1 sampai 11 punya paralel dalam ketiga Injil kanonik yang lain, Matius, Markus, Lukas, yaitu di Matius 26 ayat 47 sampai 56, Markus 14 ayat 43 sampai 50 dan Lukas 22 ayat 47 sampai 53. Maka seperti tadi saya katakan bahwa dalam teori dua sumber atau two source theory, Markus adalah Injil tertua dan Markus jadi rujukan sumber bagi Matius dan Lukas. Namun dalam narasi Passio Christi, sengsara Kristus yang dimulai dalam Injil Yohanes dengan narasi ini, hadir dalam keempat Injil kanonik dan tidak hanya dalam ketiga Injil sinoptik, maka kita bisa katakan bahwa untuk bagian-bagian ini, Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes sangat mungkin sekali memiliki sumber yang lebih tua. Begitu, artinya Matius dan Lukas dalam konteks ini tidak menggunakan Markus, mungkin hanya menjadikan rujukan, tapi sudah tersedia sumber yang lain, yang lebih tua, yang kita tidak punya sekarang. Nah, karena itu, narasi Passio Christi tidak berasal dari Markus, mengingat Yohanes tidak menggunakan Markus sebagai sumber. Yohanes menggunakan sumber yang disebut sebagai fragment atau fragmented yang telah beredar pada zaman itu, yang juga digunakan baik oleh Markus untuk Injilnya, bahkan juga oleh Paulus di 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Karenanya dalam analisis sastra ini teori dua sumber ataupun prioritas Markus, Markan priority, tidak digunakan. Namun yang dilakukan adalah dengan membandingkan keempat Injil untuk mengamati ragam variasi keempat Injil kanonik tersebut, termasuk persamaan, perbedaan, kemudian melihat narasi tersebut secara lebih menyeluruh. Nah, kalau kita lihat persamaannya, maka Yohanes sejalan dengan ketiga Injil lainnya bahwa Yesus bersama-sama dengan para muridnya kecuali Yudas. Keempat Injil mengisahkan Yesus sedang bersama para murid, kemudian Yudas datang. Berarti Yudas tidak pergi mengikut Yesus secara bersama-sama. Namun di Yohanes 13 ayat 31 ditegaskan bahwa setelah perjamuan malam, Yudas pergi meninggalkan Yesus. Nah, keempat Injil kanonik menegaskan bahwa Yudas datang dengan orang-orang yang hendak menangkap Yesus. Nah, Yohanes sejalan juga dengan ketiga Injil lainnya bahwa orang-orang tersebut memang hendak menangkap Yesus. Yohanes juga sejalan bahwa ada seorang murid Yesus yang mengangkat pedang hendak melawan pasukan tersebut. Yohanes juga sejalan dalam bahwa Yesus menentang perlawanan dengan pedang tersebut. Artinya ketika keempat Injil ini sepakat bahwa Yesus menentang perlawanan dengan pedang tersebut, maka kita bisa dengan cukup yakin menyatakan secara historis memang demikian adanya. Nah, Yohanes sejalan juga dalam fakta bahwa Yesus ditangkap dan Yesus memberi dirinya untuk ditangkap. Perbedaannya antara Injil Yohanes dengan ketiga Injil sinoptik, menurut Yohanes, Yesus dan murid-murid pergi ke seberang sungai Kidron. Nah, ketiga Injil sinoptik menyebutkan bahwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun.
Namun Matius Markus secara lebih spesifik menyebutnya Taman Getsemani, dan kita kemudian tahu Taman Getsemani ada di atas Bukit Zaitun, dan memang tidak terlalu jauh dari situ memang ada Sungai Kidron. Nah, dalam kisah ketiga Injil Sinoptik, Yesus berdoa terlebih dahulu di Taman Getsemani. Yohanes tidak mengisahkannya. Nah, dalam doa di Taman Getsemani inilah kemudian Yesus berdoa agar cawan yang ia akan hadapi jikalau mungkin dilalukan daripadanya. Cawan yang Yesus sampaikan kepada Petrus merujuk pada doa yang dia sampaikan di Taman Getsemani ini. Nah, menurut Yohanes, Yudas datang dengan pasukan, yaitu para prajurit penjaga-penjaga bait Allah. Istilah yang digunakan Matius dan Markus adalah serombongan orang suruhan imam besar. Sementara Lukas menyebut imam-imam kepala, kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua. Kalau di Lukas, maka karenanya lebih fokus pada Sanhedrin tadi. Sementara Matius dan Markus, serombongan orang ini lebih jelas bahwa ia bermaksud mercenaries, orang-orang bayaran, tentara bayaran, begitu ya. Nah, Yohanes tidak menyebutkan, tetapi ketiga Injil Sinoptik menyebutkan bahwa saat Yudas berjumpa dengan Yesus, ia mencium Yesus. Dan rekan-rekan sekalian, kisah seperti ini sebetulnya kisah pengkhianatan yang dibikin romantis seperti ini juga sebetulnya di banyak kisah klasik juga ada. Dan kisah pengkhianatan sebetulnya juga menjadi semacam legenda populer. Begitu Julius Caesar yang dikhianati oleh Brutus misalnya, dan juga ada kisah-kisah lagi yang lain. Dan ini menjadi menarik karena ada semacam paralelisme dalam narasi pengkhianatan Yudas dengan legenda-legenda populer pada zaman itu lainnya, seperti tadi salah satu contoh yang saya sebutkan tadi. Nah, ketika Yudas datang, dia mencium Yesus, dan ciuman ini merupakan tanda. Nah, kata tanda semeion digunakan oleh Matius dan Markus. Dalam Injil Matius dan Markus untuk cerita yang sama ini digunakan tanda semeion. Ini juga berarti semacam penunjuk atau penunjuk jalan. Dengan kata lain, ini jadi kayak kode untuk menunjukkan siapa Yesus yang harus mereka tangkap. Jadi kode-kode seperti ini ternyata dari zaman dahulu kala juga sudah digunakan, begitu ya. Hanya Yohanes kemudian yang mengisahkan bahwa ketika pasukan datang terjadi tanya jawab tentang Yesus. Terjadi tanya jawab yang Yesus mulai mengenai siapa yang mereka cari. Yesus yang menginisiasi, memelopori percakapan. Dan Yohanes satu-satunya mengisahkan ketika Yesus menjawab, dialah yang mereka cari, mereka mundur dan terjatuh. Ketiga Injil yang lain tidak. Jadi ada gambaran yang lebih luas dalam Injil Yohanes dibandingkan ketiga Injil yang lainnya. Nah, Yohanes 18 ayat 4 menyatakan bahwa Yesus mengetahui hal ini akan menimpa dirinya. Tetapi dalam ketiga Injil kanonik yang lainnya tidak disebutkan. Jadi Yohanes 18 ayat 4 menunjukkan bahwa Yesus betul-betul antisipatif terhadap hal-hal ini. Dia memang berantisipasi ini semua akan terjadi pada dirinya. Dia menyadari inilah konsekuensinya, konsekuensi begitu. Jadi nggak seperti zaman now yang naruh berita hoax, naruh postingan melanggar undang-undang ITE, menghujat, mencaci maki, begitu ketangkep kemudian bilangnya kilaf gitu dan bahkan nangis-nangis begitu ya. Tapi di sini tidak, Yesus jelas sekali mengantisipasi apa yang akan terjadi, dia betul-betul antisipatif begitu. Dan dia tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Nah, Yohanes mengisahkan bahwa yang mengangkat pedang adalah Simon Petrus dan yang terpotong telinganya adalah Malkus, hamba imam besar. Sementara ketiga murid lainnya tidak menyebutkan kedua nama tersebut. Di Matius 26 ayat 51-52, Markus 14 ayat 47, Lukas 20 ayat 49 sampai 50. Di bagian-bagian itu kemudiannya tidak disebutkan, tetapi di dalam Injil Yohanes disebutkan. Yohanes mengakhiri narasi dengan reaksi keras Yesus terhadap Petrus. Setelah Yesus menegur
Petrus dengan kerasnya, maka Yohanes mengisahkan bahwa Yesus ditangkap dalam diam, tanpa ada kata-kata lagi dari Yesus. Dan ini juga sekali lagi menunjukkan kesiapan dia ditangkap, antisipasinya bahwa ia akan ditangkap, tetapi juga keteguhan hatinya dalam penangkapan tersebut. Dia menunjukkan tidak ada rasa penyesalan, menyesali bahwa dia kemudian ditangkap, tidak ada penyesalan akan keputusannya atas pilihan-pilihan yang dia ambil, tidak ada rasa khawatir akan apa yang terjadi, ketakutan akan apa yang terjadi. Karena dua aspek. Yang pertama tentunya doa di Taman Getsemani, di mana dia memahami bahwa itu adalah kehendak Bapaknya. Tetapi aspek yang lain adalah antisipasi. Aspek yang pertama lebih ke meditasional sifatnya atau meditatif, begitu, meditasi yang ia kerjakan, mempersiapkan dirinya. Tetapi di sisi yang lain juga antisipasi dalam dirinya. Nah, aspek meditatif tadi saya ingin tekankan, para pemimpin siapapun kita, para pemimpin siapapun itu, entah pemimpin agama segala macam, harus meluangkan waktu untuk melakukan refleksi-refleksi, permenungan-permenungan. Harus melakukan permenungan-permenungan, refleksi-refleksi, meditasi-meditasi dalam menjalankan, dalam menggagas dan menjalankan ide-ide yang dipaparkan kepada publik. Kalau di sini ada pendeta, ada juga mungkin tokoh atau calon tokoh masyarakat, maka kita perlu memiliki hal-hal yang seperti itu untuk berefleksi. Begitu ya, dan ini menjadi baik untuk kemudian merefleksikan segala hal yang sedang kita perjuangkan sebetulnya. Untuk merefleksikan, merenungkan segala hal yang kita perjuangkan, sehingga kita tetap ada dalam jalan yang memang seharusnya kita jalani, begitu. Nah, kembali ke sini, Yesus jelas nampak melakukan meditasi, refleksi yang membuat dia menghadapi ini, tapi di sisi yang lain juga ada antisipasi dalam dirinya yang kemudian membuat dia menghadapi penangkapan dalam diam tanpa ada kata-kata lagi, yang menggambarkan secara tidak langsung tidak ada lagi kecemasan, ketakutan, khawatir, dan seterusnya dalam dirinya. Nah, sebaliknya, ketiga Injil sinoptik berlanjut dengan perkataan keras Yesus kepada pasukan suruhan tersebut. Ada kalimat yang ada di ketiga Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, yang tidak ada di Yohanes. Saat itu Yesus bilang begini, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah." Jadi Injil Yohanes tidak mencantumkan ini. Injil sinoptik mencantumkan semacam kritik Yesus atas perlakuan mereka yang jelas tidak adil, perlakuan mereka yang tidak adil atau perlakuan mereka yang keji sebagai pemimpin-pemimpin. Nah, Lukas kemudian satu-satunya Injil dalam Alkitab yang mengisahkan bahwa setelah Petrus menetakkan telinga Malkus hamba imam besar sampai putus, Lukaslah satu-satunya yang mengisahkan Yesus menjamah telinga orang itu dan kemudian menyembuhkannya di Lukas 22 ayat 51. Nah, saya sekarang masuk ke dalam analisis redaksi. Dalam analisis redaksi ada semacam gagasan teologis yang menarik dalam kisah yang disampaikan oleh Yohanes, yang juga ada dalam ketiga Injil sinoptik, yaitu penekanan sikap teologis Yesus mengenai kekerasan. Nah, rekan-rekan sekalian, dalam merespons kejahatan biasanya ada dua pilihan sikap. Sikap yang pertama adalah pasivitas. Sikap yang kedua adalah agresivitas. Agresivitas ini adalah perlawanan dengan kekerasan. Kalau pasivitas ini cenderung diam dan menjauh.
Biasanya orang-orang memilih dua opsi ini, pasivitas, agresivitas, atau flight or fight. Either you fly, you go away, or you fight. Jadi flight or fight. Kabur atau melawan kembali dengan kekerasan. Biasanya orang-orang memiliki dua opsi ini. Diam dan menjauh atau kabur, atau melawan kembali dengan kekerasan. Dan sejarah dunia dipenuhi dengan umumnya dua opsi ini, diam dan menjauh, atau melawan kembali dengan kekerasan. Begitu ya. Namun dalam teks yang kita miliki, dalam teks Yohanes ini, maka Yesus menolak untuk melawan balik dengan kekerasan. Dalam narasi Yohanin ini yang konsisten dalam narasi serupa di ketiga Injil kanonik lainnya, maka Yesus menawarkan jalan yang ketiga, yaitu militansi non-kekerasan. Militansi non-kekerasan. Dan ini menjadi menarik karena kita jadi mengerti mengapa Yesus berkata kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu, di Yohanes 18 ayat 11a. Padahal di Injil Lukas, sesungguhnya ada teks yang disebutkan di mana Yesus memerintahkan mereka membeli pedang, dan Yesus bahkan berkata untuk menggenapi nubuat tentang aku. Namun ternyata pedang yang dibeli itu hanya dua bilah pedang. Dan bagi Yesus itu cukup untuk menggenapi nubuat tentang dirinya, bahwa dia akan dihitung di antara para pemberontak. Itu ada di nubuat dari Yesaya 52-53 tentang Ebed Yahweh, atau hamba Allah yang menderita, hamba Yahweh yang menderita, di mana hamba Yahweh ini akan dihitung di antara pemberontak-pemberontak. Dan kemudiannya memang Yesus disalib, di kiri kanannya juga adalah para pemberontak atau penjahat-penjahat. Kira-kira seperti itu. Maka ini menjadi semacam, saya tidak akan menyebutnya sebagai paradoks begitu, tetapi suatu dialektika. Pada satu sisi dia meminta para murid untuk membeli pedang, tetapi hanya dua, jadi lucu juga. Tapi di sisi yang lain ketika pedang itu digunakan, Yesus katakan, sarungkan pedangmu itu. Jika Yesus memilih jalan melawan dengan kekerasan, perlawanan dengan kekerasan, maka Yesus sendiri menegaskan dia mampu melakukannya. Kalau kita ingat Matius 26 ayat 53, maka dia berkata dalam Injil Matius tersebut, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat, sosok tapi seperti 12 kompi gitu ya, 12 kompi, kira-kira seperti itu. Apakah aku tidak bisa meminta kepada Bapa supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Dan ini menunjukkan aspek ilahi mengenai kemampuan Yesus untuk melawan penangkapan itu, melawan orang-orang Yahudi, terutama para pemimpin agama Yahudi. Pada sisi yang lain, aspek manusiawi, ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, maka orang-orang banyak berkumpul dan berteriak, Hosana, Hosana bagi anak Daud, Hosana anak Daud, Hosana ben Daud. Nah, istilah ben Daud itu atau anak Daud bukanlah sekedar menunjukkan dia adalah keturunan Daud, tetapi menunjukkan bukan sekedar iman, malah lebih kepada ekspektasi dan keinginan orang banyak itu untuk menjadikan Yesus sebagai raja mereka. Hosana bagi anak Daud, Hosana anak Daud, Hosana ben Daud. Maka ben Daud tadi menunjukkan sebetulnya mereka siap menjadikan Yesus raja. Momen ini seperti kejadian 2 abad sebelumnya, ketika Makabe, di sesi pertama 2 pekan lalu saya sudah jelaskan bahwa dinasti Makabe dibangun dari
Makabe imam yang kemudian memimpin perlawanan dan menang. Namun sayangnya Makabe adalah imam keturunan Lewi, bukan keturunan Daud, sehingga kemudian pengharapan mesianik yang ada pada diri mereka tidak terpenuhi oleh keluarga Makabe tadi. Karena keturunan Lewi, bukan keturunan Daud. Maka ketika hadir Yesus, dan dengan kata lain berarti mereka tahu bahwa Yesus adalah keturunan Daud, ya. Pernyataan itu juga secara tidak langsung mereka tahu bahwa Yesus adalah keturunan Daud. Maka ketika mereka berkata Hosana bagi anak Daud itu juga adalah sinonim bagi Mesias, maka mereka menyadari, menerima, dan menginginkan sang Mesias itu juga kemudian mengambil kekuasaan sebagai raja yang sah, sebagai anak Daud atas bangsa Israel. Dengan kata lain, dia sebetulnya sudah dapat dukungan rakyat. Dia sudah dapat dukungan rakyat. Makanya rekan-rekan sekalian, saya secara personal tidak percaya Vox Populi, Vox Dei. Saya tidak percaya itu. Saya secara pribadi, sebagai seorang teolog biblis, gitu, seorang biblikus, saya tidak percaya Vox Populi, Vox Dei. Dalam kasus ini Vox Populi bukan Vox Dei. Dan Yesus menolak Vox Populi tadi. Yesus menolak suara rakyat untuk menjadikannya raja. Dan suara rakyat yang menginginkannya menjadikannya raja, ketika ia menolak, berbalik menginginkan ia disalib. Begitu. Sehingga di situ Vox Populi jadi Vox Satani. Suara rakyat jadi suara iblis. Karena memang iblis menghendaki untuk menyalibkan Yesus. Makanya kita juga harus hati-hati dengan Vox Populi. Sikap kritis kita tidak boleh terabaikan hanya karena kemudian ada suara mayoritas. Karenanya juga dalam demokrasi suara mayoritas bukanlah sebuah alat penentu. Makanya saya kalau keluar dalam pemikiran saya tentang demokrasi, maka demokrasi bukanlah sekedar suara terbanyak. Lah kalau suara terbanyaknya memilih menjadikan negara kita misalnya bukan demokrasi, apakah itu jadi benar? Kan tentu tidak. Maka menurut saya demokrasi adalah kontestasi pemikiran-pemikiran yang terbaik. Maka yang terbaiklah yang harusnya menang. Nah, dari teks ini saya bisa menyimpulkan hal tersebut bahwa Yesus pada satu sisi punya kekuatan, punya otoritas ilahi untuk melawan orang-orang yang menangkapnya, termasuk para pemimpin agama Yahudi, masyarakat Yahudi. Pada sisi yang lain, dia juga punya kekuatan politik dan kedukungan populis, begitu. Dia sosok yang populis, dia bisa juga mengerahkan orang-orang itu untuk melawan, seperti Makabe, yang walaupun di generasi pertama Makabe tidak mampu, tapi di generasi kedua dan ketiga berhasil, dan kemudian jadi dinasti Hasmonean yang sempat selama 1,5 abad jaya, lebih jaya daripada zaman Salomo. Yesus bisa saja kemudian menggunakan hal itu, tetapi kemudian dia memilih untuk tidak menggunakan hal itu. Dan dari sini kita jadi melihat mengapa Yesus berkata sarungkan pedang, karena dia memilih jalan melawan bukan dengan kekerasan. Kalau dia memilih jalan melawan dengan kekerasan, dia sangat mampu baik secara ilahi maupun secara manusiawi. Namun, Yesus memilih tidak menggunakannya. Yesus memilih tidak menggunakan jalan itu. Ia memiliki pilihan lain. Ia memiliki pilihan lain yang ia tunjukkan untuk kemudian dia ambil. Yaitu melawan dengan kekerasan. Yesus sendiri tidak pernah melakukan perlawanan terhadap kekaisaran Roma, apalagi secara fisik. Itu dilakukan oleh kelompok Makabe dan sejenisnya yang di pekan pertama saya sudah jelaskan. Sesi pertama itu menjadi penting sekali untuk kita memahami apa yang saya jelaskan di sesi kedua dan juga di sesi sekarang, dan nanti di sesi yang keempat yang terakhir pekan depan. Nah, pidato dan khotbah bukan hanya di bait Allah atau sinagoge, tetapi juga di masyarakat umum dimanapun dia pergi. Pidato dan khotbah adalah sarana perlawanannya.
Jadi dengan kata lain, ketika saya katakan bahwa dia khotbah bukan hanya di bait Allah atau sinagoge, maka dia betul-betul menjiwai, menghidupi pesan-pesannya. Karena dimanapun dia berada, dia konsisten dengan pesan itu. Dan kita belajar akhir-akhir ini misalnya dengan salah satu tokoh besar di Amerika yang sudah meninggal, yang justru setelah meninggalnya mendapatkan penyingkapan-penyingkapan yang menyedihkan di mana dia melakukan pelecehan terhadap kaum perempuan begitu. Ini menunjukkan dia tidak menghidupi berita-berita yang ia sampaikan. Nah, ini juga jadi semacam refleksi bagi kita sekalian. Kita harus menghidupi apa yang kita beritakan, apa yang kita perjuangkan. Bukan hanya di mimbar-mimbar retorik, entah di gereja atau ketika kita memimpin demo atau yang lain-lain begitu. Tetapi berita dan perjuangan yang kita kerjakan harus kita hidupi. Seperti Yesus dimanapun dia berada, maka itu yang dia sampaikan dan dia betul-betul memberdayakan itu pidato dan khotbah sebagai sarana perlawanannya. Dia menyebut Herodes sebagai serigala misalnya di Lukas 13 ayat 32. Selain dengan pidato dan khotbah-khotbah, dia melakukan perbuatan baik. Melakukan berbagai macam amal. Dia menyembuhkan, dia mengadakan mukjizat, bahkan membangkitkan orang-orang mati. Dan inilah sarana perlawanannya. Di balik semua mukjizat itu sebetulnya hadir perlawanan kekerasan Yesus. Misalnya ketika dia menyembuhkan orang sakit, pada zaman itu tidak ada rumah sakit. Orang-orang yang sakit, orang-orang miskin akan berdiri di depan pintu rumah orang-orang kaya atau di samping jendela rumah orang kaya berharap sedekah. Seperti kisah Lazarus yang miskin dan orang kaya itu, terutama kritiknya sebetulnya bukan masalah surga dan neraka. Walaupun teks itu sangat sering digunakan untuk berkhotbah menyampaikan ajaran tentang surga dan neraka. Tapi teks itu sebetulnya kritik Tuhan terhadap orang-orang yang dalam kedudukan sosial ekonomi mampu menolong orang-orang lemah, tetapi malah memilih menikmatinya dengan orang-orang yang sekelas dengannya. Orang-orang yang sekelas dengannya, sesama orang kaya, karena teks itu berkata dia berpesta dengan orang-orang yang kaya, dengan teman-teman undangannya, mengabaikan bahwa ada Lazarus yang duduk di samping jendelanya yang menunggu remah-remah yang tumpah dari meja orang kaya tersebut. Perhatikan bahwa Yesus melakukan semacam perlawanan di situ dengan khotbahnya yang tajam. Terhadap siapa? Terhadap orang kaya, tetapi yang hanya bergaul, berkelompok dengan kelasnya. Sehingga ada perlawanan kelas sebetulnya di sini secara tidak langsung, tapi bukan dengan kekerasan. Nah, kritik terhadap kritik dalam kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin sebetulnya bukan masalah surga dan neraka, tapi masalah ketidakadilan dan ketidakpedulian. Ketidakadilan dan ketidakpedulian dari orang-orang kelas atas tadi terhadap orang-orang kelas bawah. Dan kemudian poinnya adalah begini, kalau engkau lolos dari pengadilan di dunia ini, engkau tidak akan lolos dengan pengadilan yang abadi itu. Artinya toh tetap harus bertanggung jawab, kan begitu pesannya jadinya. Maka lebih baik bertanggung jawab di dunia ini, mempertanggungjawabkannya di dunia ini dengan berlaku adil, dengan tidak menindas orang-orang lain. Nah, pidato khotbah sarana perlawanan Yesus, tetapi juga perbuatan baik seperti memberi makan 4.000, 5.000 orang, menyembuhkan, mengadakan mukjizat, membangkitkan orang mati. Itulah sarana perlawanannya. Maka kalau kita bawa dalam refleksi bagi diri kita sendiri, maka perlawanan yang harus kita lakukan wajib kekerasan, tapi juga pada satu sisi kita harus bersuara, menyampaikan suara-suara kenabian kita, ya, menyampaikan suara-suara kenabian kita, tapi pada sisi yang lain, perilaku tindakan baik secara individual maupun kolektif sebagai gereja harus juga kita lakukan. Kita tidak bisa menyembuhkan, mengadakan mukjizat seperti yang Yesus kerjakan, membangkitkan orang mati, apalagi begitu ya. Nggak perlu akal-akalan seperti di Afrika misalnya, yang sebagian akal-akalan begitu ya. Akal bulus begitu, pura-pura mati terus dibangkitkan, terus bangkit, padahal itu aktor yang sama untuk beberapa pendeta entertainer yang berbeda. Termasuk yang tangan katanya disembuhkan itu ternyata memang tangannya bisa seperti itu.
dan lain-lain. Kita tidak perlu jadi seperti itu. Tetapi yang pasti seperti yang Yesus kerjakan, perbuatan baik, menyembuhkan, mengadakan mukjizat dan lain-lain, maka kita harus punya dua sisi satu mata uang ini. Pada satu sisi menyuarakan suara-suara kenabian, pada sisi yang lain kemudian kita harus melakukan berbagai macam perbuatan baik. Dalam segala aspek, dalam segala hal, dalam segala waktu. Nah, rekan-rekan sekalian, dalam narasi Yohanan ini, maka Yesus menegaskan untuk tidak melawan kekerasan dengan kekerasan, tidak melawan kejahatan dengan kejahatan, untuk tidak melawan orang-orang jahat dengan berlaku sama jahatnya. Tetapi di sisi yang lain, Yesus juga menegaskan untuk tidak lari, untuk tidak kabur. Seperti yang dilakukan para murid ketika gurunya ditangkap. Jadi Yesus menolak dua-duanya. Yesus menolak pasivitas sekaligus agresivitas. Yesus menolak kedua-duanya. Yesus menawarkan perlawanan tanpa kekerasan yang ia contohkan dengan memberikan dirinya ditangkap tanpa sebab. Matius 26 ayat 55, Markus 14 ayat 48 sampai 50, Lukas 22 ayat 52 sampai 53. Contoh lain, ini yang menarik, yang saya akan ulas sedikit di sini, ya Ibu Bapak sekalian. Contoh lain yang Yesus sampaikan adalah pernyataan, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, rekan-rekan sekalian, saya moderator, bolehkah saya di spotlight begitu? Karena ada yang saya ingin sampaikan, saya ingin bisa dilihat. Ya, baik begini. Terima kasih. Rekan-rekan sekalian, teks tadi yang ada di Matius 5 ayat 39, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Maka ini menjadi kisah yang menarik, begitu ya. Ini tangan kanan saya, gitu ya. Kalau saya menampar pipi kanan orang lain, begitu ya. Kalau saya menampar pipi kanan orang lain, maka tamparan kepada pipi kanan itu mesti dilakukan oleh tangan kiri kan? Karena begitu ya, nampar begini, harus pakai tangan kiri. Kalau yang mau ditampar pipi kanan, kan berlawanan arah begitu ya. Namun melakukan sesuatu dengan tangan kiri termasuk menampar dapat dihukum dengan dieksklusi. Dieksklusi itu seperti dipisahkan dari masyarakat atau dikurung begitu. Kalau di gereja mirip seperti ekskomunikasi, tapi ini temporer selama 10 hari. Jadi bisa dieksklusi atau bahkan dikurung selama 10 hari kalau menggunakan tangan kiri. Rupanya pada zaman Yesus, masyarakat Yahudi sudah menjadi masyarakat tangan kanan. Sudah menjadi masyarakat tangan kanan. Dan makin lama makin tajam penggunaan tangan kanannya, begitu ya. Walaupun jauh sebelumnya di zaman Daud misalnya di Mazmur, tangan kanan dan kiri sama-sama mendapatkan penilaian yang baik. Tapi di zaman Yesus tangan kiri sudah dianggap buruk begitu. Jadi kalau ada yang melakukan dengan tangan kiri, maka dia bisa dieksklusi bahkan dikurung selama 10 hari. Ini ada misalnya dalam The Dead Sea Scrolls, gulungan 1 QS yang ke-7. Ya, jadi buku QS yang pertama gitu di bagian yang ke-7. Jadi 1 QS yang ke-7 dari The Dead Sea Scrolls. Di situ diceritakan dalam masyarakat saat itu. Dead Sea Scrolls ini adalah gulungan yang ditemukan di kitab di gua di Qumran begitu ya. Dan 1 QS7 ini mengisahkan hal tersebut sebagai sebuah culture, kebiasaan, custom yang ada pada masyarakat di zaman Yesus. Maka kita jadi mengerti sekarang, ketika tangan kiri tidak boleh digunakan termasuk untuk menampar, maka bagaimana caranya untuk menampar pipi kanan? Untuk menampar pipi kanan. Jadi kalau di depan saya ada orang, ini tangan kiri saya tampar dengan
tangan kiri ke pipi kanannya, pipi kanan ini di sini begitu. Maka karena tidak boleh pakai tangan kiri, saya harus menampar pakai tangan kanan. Nah, supaya muka kanan tertampar, saya harus menggunakan tangan kanan dengan punggung tangan saya, Dipukul begini, pak begitu. Dipukul begini. Karena tidak mungkin dengan memukul dengan telapak tangan, tapi dengan punggung tangan karena yang mau dipukul adalah pipi kanan. Jadi begini, pak begitu ya. Jadi gini. Nah, saya mesti slow motion supaya ketangkap. Jadi seperti ini. Tak begitu. Karena tidak boleh pakai tangan kiri. Ini tangan kiri saya tidak boleh begini. Begitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, apa pentingnya sebetulnya kita mengetahui ini? Ini justru menjadi salah satu poin penting yang kita bisa dapatkan ketika kita mengerti teks berdasarkan konteksnya, dan kita jadi tahu bahwa ini justru adalah bentuk perlawanan. Jadi supaya tangan kanan saya dapat menampar pipi kanan, ya, maka saya harus pakai punggung tangan kanan. Dan jenis pukulan ini, pak gitu, adalah pukulan yang diberikan oleh majikan oleh tuan kepada budak, oleh tuan kepada budak. Jadi Yesus mau bilang begini, kalau kamu orang rendahan, kalau kamu budak kepada para pengikutnya, karena para pengikut Yesus kan kebanyakan adalah orang-orang rendahan, kan begitu. Dan Paulus juga mengakui di 1 Korintus, di antara kamu tidak banyak orang yang terkemuka. Mau menyatakan sebetulnya gerakan Yesus pada tahap awal adalah gerakan rakyat gitu, gerakan grassroots, gerakan orang bawah, gerakan kelas bawah, kira-kira seperti itu. Walaupun ada juga perempuan-perempuan kaya, termasuk istri dari bendahara Herodes, yang jadi pendukung dana Yesus. Dan dikatakan ada perempuan-perempuan kaya yang mendukung Yesus dari segi finansial dengan harta kekayaan mereka. Tapi overall secara keseluruhan, gerakan Yesus adalah gerakan rakyat jelata. Ya, ini mesti kita camkan. Gerakan Yesus adalah gerakan rakyat jelata. Nah, ketika majikan menampar pipi kanan dengan tangan kanan tetapi dengan punggung, ini Yesus mau menunjukkan sebetulnya ketika kalian, orang-orang yang memang rendah ini dipukul oleh tuan, oleh majikan kalian, oleh orang-orang yang di atas, dengan cara seperti ini, menunjukkan aku tuan, kamu kutampar, kamu adalah bawahan, bahkan hamba, atau lebih tajam lagi bahkan budak begitu, maka ini menunjukkan kerendahan orang yang dipukul, menunjukkan strata sosial yang memukul tinggi, tuan, yang dipukul rendah, bawahan, hamba, atau budak. Nah, pendengar-pendengar Yesus seperti yang saya tadi jelaskan adalah orang-orang rendah. Lalu mengapa Yesus mengajarkan jika orang-orang rendah ini ditampar pipi kanan yang sudah direndahkan, Yesus justru menyuruh memberikan pipi kiri juga. Nah, rekan-rekan sekalian, membaca teks ini di luar konteksnya akan membuat kita salah memahami seakan-akan ya sudah, kalau sudah dipukul ke pipi kanan, kasih lagi pipi kiri, ya udah gitu. Memang kita harus membiarkan diri ditindas. Artinya jadi pasivitas kan? Artinya jadi pasif begitu. Dan ternyata Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Apa yang dimaksud karenanya, rekan-rekan sekalian, ketika Yesus menyuruh untuk memberikan juga pipi kiri, maka ini justru menunjukkan bahwa orang yang direndahkan justru mengambil alih otoritas dari si opresor. Orang yang di strata atas, majikan tuan, yang merendahkan orang yang di strata bawah atau budak hamba bawahan tadi, si opresor yang menindas opresi. Jadi dengan kata lain, ketika Yesus bilang kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, Yesus mau menunjukkan kepada para pengikutnya untuk mengambil alih otoritas dari si opresor dalam mempermalukan orang yang rendah tersebut. Waktu si opresor menampar dengan punggung tangan ke muka si orang yang lebih rendah tadi, dia menunjukkan saya ini berstrata tinggi, saya ini majikan, saya ini tuan, plak begitu menampar. Dengan memberi kemudian pipi kiri,
maka orang yang direndahkan menolak dirinya direndahkan oleh opresor tersebut. Dengan menampar pipi kiri, maka opresor harus menampar dengan apa? Dengan telapak tangan. Dengan telapak tangan. Kalau tadi begini, sekarang dia harus begini. Sementara menampar dengan tangan seperti ini memiliki makna pada saat itu opresor berarti menaruh dirinya sederajat dengan orang yang rendah atau membuat orang yang dia anggap rendah itu justru sederajat dengan sang opresor. Karena tamparan seperti ini berarti tamparan yang diberikan kepada orang yang sederajat. Kalau yang tidak sederajat dengan tamparan seperti ini, begitu. Nah, rekan-rekan sekalian, dengan menampar pipi kiri, kalau opresor kemudian menampar pipi kiri, maka dia harus menampar dengan telapak tangan kanan, dan dengan demikian membuat orang yang dia rendahkan, tadinya dia rendahkan, justru sederajat dengan sang opresor. Nah, perhatikan, kita tidak akan bisa memahami, oh maknanya seperti ini tanpa memperhatikan konteksnya. Tetapi justru ketika kita mengerti konteksnya, inilah perlawanan nir kekerasan itu. Inilah perlawanan nir kekerasan itu. Dan ini menjadi bagi saya pribadi sebagai seorang penafsir Alkitab, bagi saya jadi menarik sekali. Nah, rekan-rekan, kembali kepada bagian akhir narasi penangkapan Yesus, ketika Petrus memutuskan telinga kanan Malkus, Petrus menggunakan tangan kirinya memegang pedang. Tangan kiri. Ini menunjukkan dalam logika di atas, Petrus menaruh dirinya lebih tinggi derajatnya daripada Malkus. Petrus hendak merendahkan Malkus. Sesuatu yang Yesus justru tidak mau Petrus lakukan. Ketika telinga kanan itu diputuskan, berarti Petrus pakai tangan kiri, Petrus menunjukkan dia lebih tinggi derajatnya daripada Malkus, Petrus hendak merendahkan Malkus, kan kamu cuma hamba, aku bukan hamba, dan seterusnya. Ini justru tidak diinginkan, bahkan ditentang oleh Yesus. Bahkan kemudian Yesus menyembuhkan telinga si Malkus ini, hamba imam besar ini. Yang menunjukkan apa? Keberpihakan Yesus kepada hamba tersebut. Keberpihakan Yesus kepada hamba tersebut. Sekaligus menunjukkan bahwa Petrus masih gagal memahami perlawanan nir kekerasan yang Yesus ajarkan. Dan saat itu Petrus diajarkan kembali oleh Yesus bagaimana melakukan perlawanan dengan nir kekerasan. Bayangkan di tengah penangkapan itu yang seharusnya dia bisa melawan dengan pedang, malah ketika hamba imam besar dicederai, dia malah menyembuhkan hamba imam besar tersebut. Nah, rekan-rekan sekalian, perkataan keras Yesus yang Yesus sampaikan kepada Petrus yang di atas tadi saya sudah jelaskan, karenanya bukan hanya menentang perlawanan dengan kekerasan, tetapi juga menentang sikap perbedaan kelas yang Petrus, murid Yesus, lakukan terhadap Malkus, budak imam besar tadi. Perhatikan lagi di sini, Yesus menolak perbedaan kelas. Atau dengan kata lain, Yesus melawan perbedaan kelas. Kita bawa dalam refleksi kita, karena ini konteksnya politik, tapi politik juga terjadi di gereja, begitu. Coba kita lihat dalam konteks gereja, entah jemaat lokal ataupun sinodal. Adakah politik kelas di sana? Adakah politik rasial di sana? Kalau ada, kalau kita pertahankan, kita sebetulnya naruh diri secara tidak langsung jadi musuh-musuhnya Yesus juga. Maka kritik ini berlaku keluar tapi juga ke dalam. Berlaku keluar tapi juga ke dalam kepada diri kita sebagai orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus, anggota-anggota gereja di dalam gereja. Bukan hanya kepada dunia di luar sana, tapi juga kepada konteks kita sekalian, begitu. Adakah pemilihan ketua sinode karena ras tertentu misalnya? Adakah suku tertentu atau sub-suku tertentu tidak akan pernah bisa jadi ketua sinode karena itu sudah dikhususkan untuk sub-suku tertentu yang dominan di gereja itu misalnya? Adakah dari kelompok kelas tertentu yang hanya boleh ada di situ, dan seterusnya, dan seterusnya.
Nah, kembali ke dalam narasi kita, makanya saya mau tegaskan kembali perkataan keras Yesus yang disampaikan kepada Petrus bukan hanya menentang perlawanan dengan kekerasan, tetapi juga menentang sikap perbedaan kelas yang Petrus, murid Yesus, lakukan terhadap Malkus, budak imam besar tersebut. Nah, selanjutnya dalam narasi Lukas, ketika Lukas berkisah bahwa Yesus menjamah aptomai dalam bahasa Yunaninya, kemudian menyembuhkan iaomai telinga Malkus, maka kata aptomai selain menjamah juga to attach, menempelkan, menunjukkan telinga yang terputus dan ditempelkan kembali. Poin berikutnya yang saya bisa bagikan bagi kita sekalian adalah bukan hanya Yesus menolak pasivitas maupun agresivitas, tetapi ia menghadirkan pada satu sisi, ia menghadirkan perlawanan nir kekerasan dan non-destruktif, tapi pada sisi yang lain, dia menghadirkan perlawanan yang proaktif, yang menghadirkan kesembuhan, pemulihan, dan perbaikan. Maka karenanya perlawanan kita tidak boleh sekedar sebuah perlawanan, apalagi perlawanan dengan kekerasan. Perlawanan kita karenanya selain nir kekerasan, justru harus mendatangkan shalom, harus mendatangkan eirene, mendatangkan pemulihan. Bahkan bagi orang-orang rendahan. Bahkan terutama bagi orang-orang yang rendah dan tertindas. Si Malkus ini hadir di situ karena memang dia hamba, nggak ada pilihan. Tapi kemudian dia jadi korban perbedaan kelas tadi. Tapi Tuhan kemudian berpihak kepadanya dan menyembuhkannya. Karenanya rekan-rekan sekalian, Yesus tidak mengajarkan pasivitas maupun perlawanan dengan kekerasan. Kedua jalan itu adalah jalan yang mudah. Yesus menawarkan yang lain. Saya menyebutnya jalan yang ketiga. Yesus menawarkan der dritte Weg, the third way. Jalan ketiga atau pilihan ketiga. Pasivitas maupun perlawanan dengan kekerasan adalah jalan yang mudah. Jalan yang Yesus berikan bukanlah jalan yang mudah, jalan yang lebih sukar, yaitu dengan tidak kabur, tetapi juga tidak melakukan perlawanan dengan kekerasan, melainkan melakukan perlawanan tanpa kekerasan, sekaligus tidak membiarkan diri ditindas, dan tidak membiarkan orang lain menindas. Seperti Petrus, dia tidak izinkan Petrus menindas Malkus dengan pedangnya, dan Yesus justru hadir memulihkannya. Dan rekan-rekan sekalian, ini menjadi sukar karenanya saya sebut sebagai jalan yang sukar, karena setiap orang mesti mencari dan menemukan bagaimana melakukan perlawanan tanpa kekerasan tersebut. Nah, saya mau kembali share. Pekan depan saya akan melanjutkan dengan mesianik politik Paulus dan roh kehidupan. Ada 2 poin terkait Paulus yang saya mau bicarakan, relasi penguasa dan Yudaisme dengan gereja dalam Roma dan Korintus. Kemudian juga relasi tuan dan budak yang saya berikan dalam kurung dengan tanda tanya parallel society dalam surat Filemon. Kemudian juga saya akan memaparkan bagaimana perjanjian baru melihat Roh Kudus dalam karyanya dalam politik kehidupan. Ini 3 bagian pekan depan. Dan saya mau sedikit sampaikan satu hal, saya share di sini. Ketika saya katakan bahwa konsep Mesias Yesus itu kemudian dijabarkan oleh Paulus dalam model mesianik politik, maka ini menjadi menarik ketika melihat bagaimana Paulus mengajarkan relasi yang mesti dibangun kepada para penguasa. Nah, gereja adalah kelompok yang sangat kecil
Kalau saya bisa katakan kecilnya lebih kecil dari ini gereja, begitu. Maka dia ada berada di masyarakat Yahudi yang lebih besar, Yudaisme. Dan keduanya ada berada dalam masyarakat yang jauh lebih besar lagi, yaitu Romawi. Romawi. Maka ketika gereja yang kecil, saya ganti warna, gereja yang kecil berada dalam masyarakat Yahudi, tetapi kemudian keduanya ada dalam masyarakat Romawi, maka inilah konteks ketika kita mencoba memahami tunduklah pada pemerintah yang ada, bahwa pemerintah berasal dari Allah. Dengan sikap ini, maka gereja berada di bawah kekuasaan Romawi, Yudaisme juga berada di bawah kekuasaan Romawi, tetapi Yudaisme kemudian tidak mampu menekan gereja lebih jauh karena ada yang lebih besar. Dan ini sebetulnya adalah strategi politik yang Paulus mainkan. Terlepas dari konteks kita sekarang berbeda dan terlepas kita setuju atau tidak setuju, tetapi inilah model yang Paulus terapkan di dalam surat-suratnya. Tetapi ini bagian dari apa yang saya sebut mesianik politik. Begitu ya. Baik teman-teman, saya sudah selesai dengan apa yang saya mau sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih, Tuhan berkati.